Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, Pak Syaf akan mereview juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025 ya. Belakangan sudah ada konten saya yang membahas sekilas tentang beberapa perubahan yang ada di petunjuk teknis tahun ini ya. Apa bedanya dengan tahun sebelumnya? Ya, tanpa nunggu lama-lama, mari kita juknis sertifikasi dosen tahun 2025 berikut ini ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Ini adalah sebentar, ini adalah Permendikbud nomor Permendikbudristek. eh Bentar ya, saya lihat ini ya. Ini adalah, kita langsung ke sini saja. Permendikbudristek nomor 53 garis miring B garis miring KPT garis miring 2025 tentang petunjuk teknis sertifikasi dosen, sertifikasi pendidik untuk dosen. Nah, biasanya yang langsung dituju oleh teman-teman dosen itu menimbang, mengingat, dan seterusnya ini kita lewati saja ya, karena biasanya itu tidak kita baca ya. Yang kita baca biasanya langsung di hal-hal yang menarik. Oke, kita lihat di sini ya, ini juga apa? Ini juga sepertinya sama ya. Ini bab satu tentang apa tadi? Bab satu tentang pendahuluan, bisa kita skip ya. Bab 2 tentang penyelenggara sertifikasi pendidik tulisan juga bisa kita skip. Eh, yang kita lihat tuh biasanya ini ya, yang ini bab 3 ya, mekanisme sertifikasi pendidik untuk dosen atau cerdos. Nah, ini yang sangat krusial, misalnya yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman dosen yang akan melaksanakan sertifikasi pendidik tahun ini ya. Nah, kita lihat di poin A ya. Bab 3 poin A itu adalah eh, persyaratan peserta Serdos ya. Yang pertama adalah memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini teman-teman yang belum melakukan pemadanan di Sister harusnya sudah selesai ya pemadanan tahun lalu ya, sepertinya tahun 2024. Jadi migrasi dari NIDN menjadi NUPTK. Jadi pastikan di sisternya masing-masing itu, di akun sisternya masing-masing, teman-teman sudah berubah dari NIDN menjadi NUPTK dan disimpan ya nama NUPTK ya. Nah, yang kedua adalah jabatan akademiknya harus minimal asisten ahli ya. Jadi yang belum, yang masih TP ya otomatis belum bisa. Yang kedua, yang ketiga adalah memiliki masa kerja sebagai dosen paling rendah 2 tahun ya. 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai TMT ya. Jadi TMT dosen tetap ya, bukan dosen tidak tetap ya. Jadi kalau hitung-hitungannya adalah SK dosen tetapnya dihitung sampai 2 tahun setelah itu. Nah, ini juga dilihat juga ya. Jadi memiliki masa kerja dosen paling rendah 2 tahun secara berturut-turut ya. Terhitung mulai TMT pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli. Oke, saya koreksi. Jadi yang dihitung 2 tahun itu adalah setelah TMT asisten ahli ya. Kalau asisten ahlinya itu 2023, bulannya dipastikan ya. Kalau bulannya sebelum bulan Juni ini berarti sudah lebih dari 2 tahun ya. Kalau dihitung nanti biasanya dihitungnya adalah per Desember 2024 ya, kalau tidak salah ya. Nah, berikutnya adalah memenuhi laporan kinerja dosen selama 2 tahun secara berturut-turut. Nah, ini juga teman-teman dosen harus juga memastikan ya, berturut-turut itu artinya adalah 1 tahun akademik semester gasal genapnya itu harus memenuhi ya. Jadi tidak apa ya, selang-seling gitu ya. Misalkan kalau tahun ini adalah tahun akademik 2024-2025, artinya kalau kita hitung mundur berarti ya 2023-2024, 2004-2005 ya. 4 semester atau 2 tahun itu harus memenuhi. Nah, yang kelima itu adalah sudah pernah ikut atau memiliki sertifikat pekerti atau AA, atau ya, atau
AA yang diakui oleh Kemdikbudristek, Kemdikti ya. Jadi dipastikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan itu oleh lembaga yang diakui oleh Kemdikti. Sudah ada list penyelenggara yang diakui, sudah di-share beberapa waktu yang lalu, silahkan dicek lagi. Atau kalau belum ikut pekerti atau AA ya, nanti dipastikan penyelenggara pekerti AA-nya itu diakui oleh Kemdikti. Kalau nggak diakui ya nggak bisa diakui, namanya nggak diakui ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini, memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi. Ini kayaknya beda dengan tahun sebelumnya ya. Atau jurnal internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator ya. Nanti apa itu jurnal predator bisa dilihat di Belis ya. Untuk jurnal nasional terakreditasi bisa dilihat di Sinta ya. Di sana ada banyak sekali nama-nama jurnal sekaligus status akreditasinya sampai tahun berapa. Nah, ini ya. Berikutnya adalah, ya ini adalah poin B, penilaiannya apa yang dinilai ya. Ya, itu yang pertama adalah portofolio ya, seperti biasa ini sama. Portofolio itu eh, adalah kumpulan dokumen yang terdiri atas kualifikasi akademik, persepsi atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, dan pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma. Ini tidak banyak berubah ya dari juknis sebelumnya. Nah, ini pelaksanaan persepsi ini juga sama, sepertinya tidak banyak berubah. Yang eh, ini penilaian juga sama ya, internal dan ada empirikal dan ada penilaian persepsi ya dari sejawat, atasan, dosen, dari atasan, dari sejawat, dari mahasiswa dan diri sendiri. Sama ini, eksternalnya dari asesor PTPS juga sama secara teknisnya. Ini keberhasilannya, eh, ini juga kayaknya sama ya, sepertinya sama. Periode UKTPT juga masih sama. Kelulusannya ini sepertinya juga sama ya, tidak banyak perubahan ya. Ini peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila, nah, tidak memenuhi kriteria minimal, ini sudah jelas tidak memenuhi. Kemudian tidak menyelesaikan seluruh rangkaian, karena rangkaiannya cukup panjang ya, dari mulai mengisi CV, mengisi persepsi, mengisi PDD UKTP dan seterusnya ya. Jadi yang ketiga adalah tidak terindikasi plagiat ya. Ini serius ya kalau ini ya. Yang tidak lulus akan diberikan kesempatan 3 kali ya, Serdos. Dan ini nilai yang dapat nilai F ya. Ini kalau ini F nggak diisi semua ya. Nah, ini adalah yang tidak lolos. Nah, ini yang berikutnya adalah dosen dengan status tugas belajar dibebas tugaskan. Dosen dengan status tugas belajar dibebas tugaskan atau dibebas tugaskan dapat diikut sertakan sebagai peserta Serdos ya. Apabila dosen yang bersangkutan telah melaporkan kemajuan tugas belajar dalam sistem BKD, sehingga LKD atau BKD memperoleh status memenuhi setara dengan 12 SKS. Dengan status belajar, maka satu, skor penilaian persepsi dari unsur mahasiswa diberi nilai rata 4,0 artinya maksimal. Dan dua, bukti interaksi dalam proses pembelajaran pada unsur penilaian diberikan nilai 4 ya. Jadi tidak harus mengisi itu. Nah, tahapan pelaksanaannya eligible ya. Pastikan teman-teman masuk ke daftar atau list eligible dosen yang mengikuti Serdos. Berikutnya adalah pengisian PDD UKTPT dan penilaian persepsi diri ya. Ini tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, ini dokumen. Nah, ini adalah tahapan alurnya ya. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup atau CV. Kemudian dokumen ijazah, dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen, LKD 2 tahun berturut-turut, dokumen sertifikat ini ya, sertifikat pekerja atau AA, kemudian PDD UKTPT, penilaian persepsi, kemudian semuanya akan menjadi sebuah satu kesatuan nilai ya. Ini akan menetapkan atau apa namanya akan menentukan apakah yang bersangkutan itu lulus atau tidak.
Ini persepsi tidak ada banyak masalah ya. Ini komponennya adalah komponen mahasiswa dibagi 5 ya. Jadi ada 5 mahasiswa, atasan, 2 sejawat ya, kemudian diri sendiri. Total ada 10 ya, ada 10. Ini ya, mahasiswa 5 orang, sejawat 3 orang, atasan 1 orang, peserta senior 1 orang. Total ada 10. Ada 10 penilai ya. Ingat ya, jangan dinilai sendiri ya. Meskipun kita nanti akan diberikan token oleh panitia PSD, panitia Serdos lokal, tapi tetap harus diberikan ke yang bersangkutan ya, penilai yang bersangkutan. Jadi tidak boleh diberikan kepada penilai atau dinilai sendiri ya. Nah, ini penskoran nilai kualifikasi jabatan ini ya, ini sepertinya saya harus baca dulu ini kira-kira apa ini. Nah, nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen atau NKAJF ditentukan oleh satu jabatan akademik yang dimiliki peserta dan dua pendidikan tertinggi peserta dosen. Untuk asisten ahli S2 setara 4 ya, asisten ahli lulusan S3 setara 5. Ini untuk apa ya? Coba saya lihat dulu. N tadi apa namanya? Penilaian kualifikasi akademik, ini salah satu ini ya, salah satu komponen penilaian ya. Lektor S2 nilai 5, S3 nilainya 6 dan seterusnya. PDD UKT-PT ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdama perguruan tinggi, merupakan bagian dari portofolio yang ini tidak banyak berubah ya dari juknis sebelumnya. Rambu-rambunya juga sudah jelas nanti di juknis ini. Ini silakan nanti diikuti teman-teman yang akan melaksanakan serdos ya. Nah, ini adalah deskriptornya sudah sangat jelas sekali. Nanti silakan dibaca dan diikuti ya juknis ini ya, supaya nanti ketika menyusun PDD KTPT tidak jauh dari pedoman yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah komponen dan bobot penilaian akhir. Nah, ini ternyata NKAJF sangat tinggi, nilainya 35%, NPD 10%, NPDD 55%. Nah, ini cukup besar ya. Jadi kalau kualifikasi akademiknya sudah doktor, kemudian lektor itu nilainya bisa 6 ya. Jadi besar sekali nilainya. Nah, ini saya kira bagian-bagian bawahnya papat normatif ya. Jadi itu yang menurut saya cukup cukup berbeda adalah itu ya. Jadi adalah eh, tadi ada kewajiban untuk apa namanya, kewajiban untuk memiliki publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional terindeks ya. Itu sepertinya beda dengan juknis sebelumnya. Jadi teman-teman yang sedang menunggu harap-harap cemas untuk proses sertifikasi dosen tahun 2025 harus mulai menyiapkan, dan karena datanya adalah by system di sister, jadi pastikan semua data Tridharma sudah terupdate di sister masing-masing. Semangat ya, semoga dilancarkan dan dimudahkan untuk para peserta, calon peserta atau calon dosen eligible Serdos 2020. Semangat ya, semoga lolos. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ingin baca-baca lagi, silahkan dibaca-baca sendiri. Uh, Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Chef Channel sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.